bagaimana Habib cara kita misalkan di Indonesia teman-teman mau lulusan dari SMA atau dari SMK atau dari pondok atau dari lulusan yang setingkat SLTA itu ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf itu bagaimana mendaftarnya Habib? Seperti bahasa Arab, fikih, baca kitab dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru bagi yang lulus mereka bisa kami proses keberangkatan. Itu karena keprihatinan kami. Ya, jadi dulu Al-Ahqaf ini memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia, sedangkan Al-Ahqaf sendiri sangat memerlukan dana untuk pembiayaannya. Jadi Al-Ahqaf ini, terutama guru kami Al-Habib Abdullah Baharun ini tidak menginginkan menarik sepeser pun dari pelajar Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini sekarang kita akan mengulik tentang bagaimana sih cara kita masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Cara mendaftarnya itu bagaimana? Karena beliau sendiri yang menangani semuanya dari ujung Sabang sampai Merauke, Indonesia itu di bawah genggaman beliau kalau ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Kita langsung tanya langsung ke beliau. Kira-kira bagaimana Habib cara kita misalkan di Indonesia teman-teman mau lulusan dari SMA atau dari SMK atau dari pondok atau dari lulusan yang setingkat SLTA itu ingin masuk ke Universitas Al-Ahqaf itu bagaimana mendaftarnya Habib? Untuk proses pendaftaran Al-Ahqaf dengan berkembangnya teknologi maka akan lebih mudah. Ya, dulu pada awal kami secara resmi ditunjuk oleh Al-Habib Abdullah Baharun oleh Rektor Al-Ahqaf untuk menjadi Direktur Universitas Al-Ahqaf di Indonesia, Direktur Kantor ya Maktab Al-Ahqaf di Indonesia. Kami datang secara manual ya, dari door to door, dari pintu ke pintu. Bahkan kami mengadakan kunjungan sekitar 1 bulan pada tahun 2001, 2002 itu ke seluruh penjuru di Indonesia, walaupun tidak semua yang tercover ya. Dari mulai Banten, Pandeglang, Serang, kemudian Jawa bagian selatan, bagian utara dan seterusnya sampai ke timur kami sisir. Sampai kami menyeberang ke Madura, ke Denpasar, ke Bali, juga ke Lombok ya. Di mobil waktu itu kami keliling. Bahkan ya lika-likunya sangat luar biasa kalau saya ceritakan di sini ya terlalu panjang ya, sampai saya disangka mencari sumbangan dan lain sebagainya. Sampai ada kiai yang melempar saya uang katanya, kok masih suka nyari sumbangan gitu. Padahal saya ingin menyampaikan beasiswa Al-Ahqaf. Tapi alhamdulillah itu kami jalani dengan sabar, dengan tekun. Ya, di awal kami merekrut itu pada tahun 2001 itu yang mendaftar hanya 9 orang yang berangkat. 9 orang. Ya, ya. Kemudian kuranglah minat mereka dan terus berlanjut 2002 tambah banyak. Ya, sekitar datanya ada di kantor sekitar 30-an orang yang lulus tes itu. Kemudian 2003 itu 100 orang. 100 orang. Ya, dan terus berlanjut 2004 ya 120 sekian ya, kemudian 2005, 2006, 2007, 2008 dan yang terakhir ya tahun ini 2022 untuk tahun pembelajaran 2023 yang lalu yang sudah kami berangkatkan 483 kalau tidak salah. Banyak sekali. Ya, dan sekarang saya datang membawa 50 orang. 50 orang. 50 orang. Ya, jadi tidak kurang dalam setahun itu sekitar 400 sampai 500 pelajar yang diberangkatkan ke Al-Ahqaf. Tentunya dengan seleksi. Ya. Seleksi itu baik seleksi administrasi ya, pada awal pendaftaran kami buka, kami umumkan dan peserta bisa mendaftar lewat link yang sudah kami sediakan ya, dipelajari dengan baik, dengan seksama karena semuanya pertanyaan ada di situ. Biasanya orang nanya syaratnya seperti apa, bagaimana, itu sudah kami tuangkan di link tersebut, dipelajari dengan seksama. Nah, kemudian nanti tinggal mengisi, kemudian berkas-berkas yang diminta juga, apakah itu ijazah, foto dan lain-lain, nanti bisa di-upload di link yang sudah kami share ya ke seluruh grup dan ke seluruh media yang kami miliki.
Nah, kemudian setelah itu nanti akan diverifikasi oleh admin ya, oleh admin yang ada di kantor kami dan akan mendapatkan jawaban. Nah, setelah itu baru bagi mereka yang sudah memenuhi syarat dari seleksi administrasi, baik perlengkapannya, ijazah dan lain sebagainya, tinggal menunggu proses seleksi untuk ujian kelayakan ya. Seperti bahasa Arab, fikih, baca kitab dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru bagi yang lulus mereka bisa kami proses keberangkatannya langsung untuk kuliah, baik putra atau putri ya, ke Kota Mukalla untuk fakultas Dirasah Islamiyah dan Tarbiyah, juga syariah yang tentunya sebelumnya mereka akan tinggal setahun dulu di Kota Mukalla. Nah, bagi yang tidak lulus nanti ada beberapa kriteria. Oh, ini tidak lulus tapi kurang sedikit lah ya, mereka bisa ikut program Markazul Lughah Arabiyah yang ada di Mukalla ya. Kemudian bagi yang ingin mengikuti pembelajaran di pesantren Ribat Alawiyah yang ada di Mukalla juga bisa, nanti kami lihat juga dari hasil ujiannya. Ada sebagian pelajar yang kami tampung di Indonesia ingin mengikuti pembelajaran Markazul Lughah di tempat kami di Kuningan. Ya, itu ada yang 1 semester, setelah 1 semester kami berangkatkan, ada yang 2 semester baru kami berangkatkan. Nah, adapun bagi anak-anak kami, adik-adik kami yang ingin mempersiapkan lebih awal, ya, itu bisa mengikuti program di pesantren kami di Ribat Al-Jufri Kuningan. Ya, bagi mereka yang lulus SD bisa langsung mengikuti program Ma'had Tahfidz selama 3 tahun, yang insya Allah targetnya dalam 2 tahun itu, dan 3 tahun sudah hafal Al-Quran, juga beberapa mutun kitab-kitab dasar lainnya. Kemudian untuk yang lulus SMP bisa mengikuti program di Ribat Al-Jufri juga, yaitu selama 3 tahun ya, dengan pembelajaran yang sangat padat, semi Al-Ahqaf ya, setiap bulan ada ujian syahri, kemudian setiap semester, setiap 3 bulan setengah ada ujian semester. Nah, juga dengan pembelajaran yang ketat, dan setelah itu mereka akan diberangkatkan ke Universitas Al-Ahqaf. Ya, jadi bisa, nanti ada linknya juga, link untuk Ma'had Tahfidz ya Al-Ahqaf, link untuk Ribat Al-Jufri yang pembelajaran bagi anak-anak lulus SMP, juga link untuk persiapan Markazul Lughah Arabiyah yang ada di Indonesia ya, juga link yang untuk mendaftar kuliah di Al-Ahqaf, baik itu Markazul Lughah ataupun Ribat Alawiyah ataupun kuliah di Al-Ahqaf. Ya, nanti bisa di-share sama antum di deskripsi nanti. Deskripsi ya. Nah, akan Masya Allah. Jadi seperti itu teman-teman, sudah dijelaskan dengan secara gamblang sama beliau bagaimana cara kita untuk masuk ke Universitas Al-Ahqaf. Bahkan dijelaskan ada yang langsung lulus, ada yang bisa sekolah persiapan, ada bahkan yang lulus SD juga bisa persiapan nanti kemudian masuk ke SLTA di Ribat Al-Jufri di pondok beliau di Kuningan sana. Mungkin itu cara untuk masuk ke Ahqaf. Kemudian yang juga banyak yang nanyain Habib, di YouTube saya banyak yang komentar, kalau kita mau masuk ke Ahqaf itu kira-kira biaya, ini kebanyakan dari orang tua Habib. Iya. Dari orang tua ingin anaknya ke Ahqaf itu menanyakan kira-kira berapa biaya untuk kita bisa memasukkan anak kita ke Ahqaf, itu yang perlu disiapkan apa aja dan biayanya berapa, seperti Iya. Habib. Gimana Habib? Untuk biaya bagi yang lulus tes itu bayar $4.000. $4.000. $4.000 itu sudah termasuk tiket keberangkatan, jaminan tiket kepulangan dititipkan di Al-Ahqaf ya, di Mukalla sebesar $500 ya. Kemudian untuk visa masuk, kemudian ijazah, terjemah ijazah ya, legalisir ijazah di kedutaan, kemudian izin tinggal untuk tahun pertama, kemudian untuk medikal, kemudian untuk pendaftaran, dan ada dana yang kita sumbangkan ke Al-Ahqaf itu sebesar, jadi totalnya 4.000 US, yaitu paket ya, biaya paket sebesar 4.000 US dollar. Ya, Sudah terima bersih. terima bersih. Nanti tahun berikutnya hanya izin tinggal kita bayar sendiri. Yang tidak besar itu kurang lebih $50 lah per tahunnya.
ya sekitar 750.000, sangat murah sekali. Nah, kemudian bagi yang masuk Markaz Lughah Arabiyah, ya program persiapan yang ada di Mukalla itu menambah $1.000 untuk biaya programnya. Nah, kemudian bagi yang di Ribat Alawiyah itu hanya membayar $4.000, ya. Nah, kemudian nanti bagi yang ingin ikut program di Ma'had Tahfidz yang ada di Kuningan, itu ada juga, nanti bisa dibaca di link secara lengkap. Biaya pendaftaran kalau tidak salah 2 juta dan biaya bulanan 600.000. Itu sudah termasuk include makan dan semuanya. Ya. Kemudian untuk yang Ribat Al-Jufri di Indonesia, itu untuk pendaftaran plus bayaran bulan pertama, juga sarana prasarana, ranjang, kasur, lemari, itu 15 juta pendaftarannya, ya. Kemudian untuk yang persiapan di Indonesia itu sama dengan Ma'had Tahfidz, ya, biaya pendaftaran 2 juta, biaya bulanannya $600.000, ya. Perlu saya garis bawahi, hati-hati kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia secara umum, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Universitas Al-Ahqaf. Ada sebagian orang yang mengatasnamakan Hadramut, Al-Ahqaf, ya bisa memberangkatkan putra-putrinya ke Al-Ahqaf, tapi tidak melalui jalur resmi. Itu sangat berbahaya sekali, karena ada beberapa kejadian, termasuk di Lombok sekitar 1 tahun lalu, ada pelajar yang berangkat, ikut tes kepada kami 4 orang, yang 1 lulus, yang 3 tidak. Yang lulus ini sebetulnya tinggal melengkapi berkas dan pembiayaan, ya, tinggal berangkat. Nah, cuma yang 3 ini memaksakan diri ingin berangkat, menghubungi beberapa orang yang katanya bisa memberangkatkan walaupun tidak lulus. Akhirnya yang 3 orang ini menyerahkan biaya kepada oknum tadi, dan yang 1 yang lulus, karena temannya yang 3 ini mendaftarkan ke orang lain, akhirnya ikut juga. Jadi 4 orang itu, ya, bayar kalau tidak salah 50 juta per orangnya, ya. Tapi akhirnya tidak berangkat semua, orangnya kabur itu, ya. Jadi hati-hati, tertipu. Bahkan itu diproses oleh kepolisian di setempat, ya, menjadi buronan. Dan banyak yang seperti itu, yang memberangkatkan, menjanjikan berangkat ke Al-Ahqaf, ternyata dia setelah nyampe di Hadramut, ya, nyampe di Yaman, tidak ke Al-Ahqaf, tapi ke lembaga-lembaga yang berakidahkan tidak sama dengan kita. Dan akhirnya pulang ke Indonesia bertentangan dengan mayoritas keluarganya, masyarakat yang ada, ya, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, ya. Jadi hati-hati, jangan mudah tertipu. Jadi bagi antum semua yang ingin memberangkatkan putra-putrinya baik ke Al-Ahqaf atau ke Ribat Tarim atau ke Darul Mustafa dan lembaga-lembaga yang di Hadramut, lebih baik ke jalur yang resmi. Dan jika antum semua tidak mengenal orang tersebut, bisa menanyakan ke kedutaan Yaman yang ada di Jakarta, ya, supaya lebih aman. Betul tidak ini adalah perwakilannya? Ataupun bisa menanyakan ke PPI, ya, PPI ada Yaman, ada IG-nya. Tanyakan betul tidak ini lembaga tersebut legal atau tidak, ya. Lembaga tersebut direkomendasikan atau tidak oleh pemerintah Indonesia, ya. Jadi tolong diperhatikan agar tidak salah pilih dan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Syukran Habib. Jadi seperti itu teman-teman, dijelaskan secara gamblang juga masalah pembiayaan untuk masuk ke Ahqaf, dan ada banyak kejadian yang terjadi, masalah-masalah ketika kita memilih jalur tikus yang tidak resmi. Jadi ahsan kita ngambil jalur yang resmi, yang pasti-pasti saja. Kemudian untuk pada zaman saya dulu itu ke Ahqaf itu kan kami bayar di awal, kemudian dari semester pertama sampai kita lulus di S1 itu alhamdulillah pada saat itu kita gratis, Habib. Kemudian untuk yang sekarang ini yang kami tahu kan kita membayar yang sebulan 600.000 itu. Yang jadi pertanyaan orang-orang di Indonesia juga, apakah ada, Habib, jalur yang seperti beasiswa yang memang gratis itu, apakah masih ada? Gimana, Habib? Sebetulnya untuk pembiayaan yang 600, yang awal itu 500.000, kemudian kami naikkan menjadi 600. Itu karena keprihatinan kami,
Ya, jadi dulu Al-Ahqaf ini memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia, sedangkan Al-Ahqaf sendiri sangat memerlukan dana untuk pembiayaannya. Jadi Al-Ahqaf ini, terutama guru kami Al-Habib Abdullah Baharun ini tidak menginginkan menarik sepeser pun dari pelajar Indonesia. Ya, dari yang belajar itu tidak ingin menarik. Ya, padahal kalau kita hitung secara matematika, itu setiap pelajar itu dibiayai oleh universitas per tahunnya 2.700 US. Per tahunnya. Itu untuk makan, biaya kuliah, asrama, dan operasional. Itu per orang itu 2.700. 2.700 kalau 5 tahun berapa? 13.500. Ya sekitar 200 juta per orang itu. Yang dibiayai oleh universitas. Nah itu beliau mencari dana kemana-mana. Mencari sumbangan kemana-mana. Baik ke Saudi Arabia, baik ke Abu Dhabi, baik ke Oman, dan negara-negara lain termasuk Indonesia. Ya. Jadi kami pun di Indonesia bukan hanya merekrut. Kami merekrut pelajar diberangkatkan ke Al-Ahqaf. Juga ketika di Al-Ahqaf membutuhkan dana, kami mencari dana di Indonesia kepada para donatur. Ya, kepada para donatur. Jadi juga ini sekalian saya sampaikan, barangkali ada para donatur, wali-wali murid yang punya keuangan, punya uang lebih, punya dana lebih, bisa disalurkan ke Al-Ahqaf. Ya, nanti bisa menghubungi kantor kami di Indonesia. Kebetulan ada pembangunan juga sih. Kebetulan kami sedang menyelesaikan pembangunan masjid yang ada di Kuliah Syariah, juga pembangunan asrama yang sangat padat sekali. Ya, kami membutuhkan itu. Nah, kemudian kami mengusulkan ke Habib Abdullah Baharun untuk menarik supaya anak-anak itu bisa perhatian. Coba kita tarik per bulan 500.000 di kala itu. Beliau awalnya kurang setuju. Ya, akhirnya dengan diskusi panjang, dengan pertimbangan, akhirnya beliau menyetujui seluruh pelajar kami tarik 500.000. Yang mana di Jawa, di Indonesia, itu santri di pesantren itu ada bahkan yang membayar bulanannya sampai 1 juta, 1,5 juta, ada yang 3 juta. Ini hanya 500.000. Jadi 500.000 ini bukan bayaran untuk makan. Hanya sumbangan kepedulian kita. Ya, dan sekarang dinaikkan menjadi 600.000. Ya, 600.000 itu hanya $40. Ya, tidak seimbang. Ya, kalau buat makan santri $40 setahun itu nggak cukup. Sebulan itu nggak cukup. Ya, mungkin hanya bayar listrik lah, atau bantu bayar air, ya. Ya, itu belum nanti makannya, belum nanti gaji guru dan lain-lain. Jadi 600 itu hanya sumbangan sukarela. Ya, kita wajibkan supaya ada kepedulian, dan itu ringan sekali. Ya, sangat ringan sekali 600.000. Ya, kalau kuliah di Indonesia berapa biayanya? Apalagi yang ngekos seperti di Jogja, di Bandung, di Surabaya, di Malang, biayanya sangat besar sekali. Dan itu pun alhamdulillah mayoritas mereka sanggup bayar itu. Mereka sanggup, dan ini sudah berjalan sudah beberapa tahun dan sangat meringankan. Ya, walaupun tidak besar jumlahnya, meringankan untuk Al-Ahqaf sendiri. Ya, jadi seperti itu. Syukur Habib ya untuk penjelasannya. Jadi seperti teman-teman yang nanyain tentang beasiswa, kita ya memang kita tabarruk, kita memberikan bantuan karena memang kondisinya Ahqaf memang saat ini memang sangat membutuhkan sekali. Betul. Kemudian ini pertanyaan terakhir Habib. Seperti yang Habib lihat di Indonesia, itu bagaimana kondisi atau sepak terjang para lulusan Universitas Al-Ahqaf setelah mereka pulang ke tanah air? Itu hasilnya seperti apa kira-kira? Alhamdulillah, Al-Ahqaf dapat diterima, dan banyak yang mengabdi di pondok-pondok pesantren tempat mereka berangkat. Ya, ketika mereka belajar dan diberangkatkan oleh pesantren tersebut, mereka kembali ke situ. Kebanyakan seperti itu, bahkan banyak yang memangku jabatan sebagai pimpinan pondok pesantren, karena banyak yang berangkat juga putra-putri dari kiai, Gus-Gus, dan sekarang ini sudah menjadi kiainya lah, ya. Ya, seperti di Jakarta pesantren As-Siddiqiyah, ya, itu Gus Mahrus, itu alumni Al-Ahqaf, dulu kami yang memberangkatkan pada tahun 2004. Ya, kemudian juga di Lirboyo, ya, Gus Reza. Ya, kemudian di mana? Di banyak tempat yang mana mayoritas adalah putra-putri kiai, dan juga banyak yang menjadi dosen
di lembaga di perguruan tinggi, baik di Malang, di UIN Malang, di Surabaya, di Banten, di Sumatera, di Sulawesi. Jadi alhamdulillah mereka diterima sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai dosen, bahkan pemangku jabatan di pemerintahan seperti anggota DPR, ya, di anggota dewan dan lain sebagainya. Termasuk pengurus-pengurus PBNU itu banyak dari Al-Ahqaf, apakah itu PB ataupun di daerah, ya, PW dan seterusnya. Jadi alhamdulillah itu bisa diterima karena kesamaan akidah, karena kesamaan pemahaman, karena kesamaan madhab, ya. Jadi sangat tepat sekali bagi masyarakat Indonesia, kaum muslimin menitipkan putra-putrinya di Al-Ahqaf ataupun lembaga-lembaga lain yang ada di Hadramut yang sama-sama berakidahkan ahli sunnah wal jamaah dan bermadzhabkan fikih Syafi'i. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Juga ingin saya sampaikan di sini, hati-hati sekali lagi, jangan mudah menerima informasi yang tidak benar ataupun mendaftarkan kepada pihak-pihak yang tidak jelas, ataupun ya menerima info bahwasannya kalian bisa berangkat ke Yaman, nanti di Yaman bisa pindah ke Al-Ahqaf. Tidak bisa. Ya, karena ada sebagian lembaga yang menjual nama Al-Ahqaf. Ya, lembaga-lembaga, madrasah-madrasah, pesantren yang ada di Hadramut, Tarim dan sekitarnya, ya, mereka merekrut pelajar ke Tarim, kemudian mereka mengatakan nanti kalau kalian sudah di sini, kalian bisa pindah. Itu tidak bisa. Ya, jadi semua proses harus di Indonesia untuk yang Al-Ahqaf. Jadi kalau sudah berada di kota Tarim, pindah ke Al-Ahqaf itu tidak diperkenankan. Itu sudah ditetapkan pada tahun 2007 langsung oleh Rektor Al-Ahqaf Habib Abdullah Baharun, dan ditegaskan kembali 2 tahun lalu 2021 kalau tidak salah ketika kunjungan kami sebelumnya, beliau juga tegaskan. Jadi semua proses harus lewat Indonesia. Tidak boleh mereka datang ke sini sebagai batu loncatan ke lembaga lain dan kemudian masuk ke Al-Ahqaf. Itu akan merusak tatanan proses seleksi dan keberangkatan pelajar. Baik Habib, Masya Allah, itu informasi yang semuanya daging semuanya. Jadi seperti itu teman-teman, kita sudah dijelaskan langsung oleh Habib Hasan Al-Jufri, dan semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat, menjadi sumber informasi dan menjadi catatan amal baik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur Habib, jazakumullah khair. Ya, saya tutup juga di sini semua untuk ke Al-Ahqaf, ke Ribat Tarim, ke Darul Mustafa. Ada satu jasa yang jangan kita lupakan. Kalau bisa seluruh alumni Al-Ahqaf juga selalu mengingat. Karena dulu Yaman ini sempat terputus, tidak bisa memberangkatkan pelajar ke Yaman. Yang pertama kali memberangkatkan ya setelah perang Yaman Selatan dan Utara ini bersatu adalah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ini adalah jasa beliau. Ya, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Darul Da'wah, dan semua kita bisa ada di sini, pahalanya tidak luput akan mengalir kepada almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan Allah merahmati, dan doakan kami sebagai hamba yang sangat lemah ini dapat melanjutkan mengabdi kepada guru-guru kami, mengabdi kepada salaf, dan yang lebih terpenting adalah dapat melanjutkan mengabdi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dapat dikumpulkan beserta beliau. Amin. Dan ulama-ulama, para sahabat, juga orang-orang yang telah mendahului kita. Amin. Syukur. Afan. Alhamdulillah.